Halo, selamat siang teman FB dan teman Motuba, teman YouTube, siapapun itu yang lihat video ini. Selamat datang di channel Mobiarto. Yang mau dibahas di video kali ini adalah tentang dyno test. Jadi si Latio ini akhirnya di dyno juga ya bulan Maret kemarin, sudah berapa bulan yang lalu saat baru diangkut ya. Jadi saat itu kilometernya 165.000 dan sekarang sudah hampir 180.000. Si Latio ini ya udah lumayan jauh nih dipakai dalam berapa bulan doang. Yang bisa di-share itu apa sih gitu kan? Ini adalah reportnya ya, dengan menggunakan Dastek, ada BHP dan ada torsi. Jadi ada dua lembar di sini, BHP dan torsi ya. Dijelaskan juga ada angkanya berapa dan kurvanya seperti apa. Inilah yang disebut dengan kurvanya. Kalau kita ngomong di RPM bawah tenaganya kuat atau enggak, tenaganya cukup nendang ya, atau enggak torsinya kurang nih di segini-gini. Inilah yang menjadi dasar gitu loh. Jadi kalau kita mau pasang alat apapun, entah turbo atau remap apapun itu, pakai aditif apapun ya, kita harus tahu dulu dasarnya tuh seperti apa. Setelah dasarnya keluar, baru kita bisa lakukan pengujian yang kedua gitu dengan alat atau modifikasi yang kita lakukan. Disitulah baru kita bisa tahu seberapa besar ada peningkatan gitu. Jika memang ada, ya berapa angkanya gitu kan. Kita nggak lagi pakai perasaan loh, nggak lagi pakai perasaan. Ini powernya nambah loh sebetulnya gitu kan, ini kayaknya powernya enak ya gitu. Enggak lagi seperti itu. Jadi ini adalah pengetesan ilmiah yang sifatnya logis dan bisa dipertanggungjawabkan. Si Latio kan dia nggak pakai apa-apa ya, dia nggak pakai tambahan alat apapun ya, nggak pakai penghemat BBM, dia nggak pakai aditif apapun, dia nggak remap ya, dia nggak dipakein turbo sama sekali. Ini adalah mesin yang sangat standar. Pengen tahu dia masih punya berapa sih tenaga yang tersisa dari mesin yang katanya dibilang mobil udah jadi ampas ya, mobil ampas taksi. Pengen tahu dong gitu, kayak apa, seburuk apa sih mesin ampas. Akhirnya dyno test. Ini menjadi penting juga ya, nggak terlalu penting sih sebetulnya. Kalau misalnya kita mau pakai ini mobil ya di daerah menanjak ya kan, dengan beban penuh, dengan 5 orang dan ada barang, kita pengen tahu gitu loh, dia kalau dipakai tanjakan itu kita idealnya di RPM berapa sih jaga powernya. Dyno membantu banget ya untuk kita mencari tahu putaran mesin ideal antara performa, keekonomisan, dan emisi. Dia ngasih tahu kita loh secara tidak langsung di mana sih letak powernya. Kita bisa lihat ya, yang pertama ini adalah di kurva power. Jadi kurva power ini si Latio punya 124 BHP ya di angka 6000 di sini, dan ini adalah kurvanya seperti ini. Jadi dia di RPM puncak ya, di RPM puncak 6500, HP-nya udah malah turun dia jadi 118. Dari 124 puncak di RPM 6000 dia turun jadi 118. Jadi nggak perlu amat sampai 6500 ya. Kalau pakai mobil ini nggak perlu geber sampai merah, cukup sampai 6000 aja. Ngapain sampai 6500? Karena powernya udah turun ya kan. It is pointless gitu, kecuali kita lakukan modifikasi untuk ngisi power dari 6500 nya ini ke atas. Itu pengecualian ya. Jadi kalau kita lihat standarnya seperti itu, nggak perlu amat sampai merah. Cukup di angka 6000 aja kita udah bisa shifting gear. Ini angka jadi 3 kali test run ya, seperti yang tadi saya bilang. Di test run pertama itu angkanya nggak 124, di bawah ini sekitar 115 atau 117 ya. Terus yang berikutnya juga nggak jauh lah gitu ya, belum nyampe 120. Di angka test run ketiga muncul angka 124. Nah ini jadi nggak semua dyno itu powernya akan besar gitu ya, nggak semuanya. Orang bilang sih kalau pakai dyno Dastek ini, Dastek ya, dia bilang ini mah angkanya hanya menyenangkan gitu loh. Nggak selalu menyenangkan bro, karena kan test run ada 1, 2, 3. Angka test run pertama angkanya nggak besar loh, cuma 112an, terus yang kedua ada 117an ya kan, dan yang ketiga baru segini ya. Artinya kalau diambil yang pertama juga is oke lah gitu, nggak terlalu masalah ya kan. Nggak ada masalah, karena dicari bukan angka powernya, yang mau dicari adalah polanya seperti apa gitu, pola powernya seperti apa. Dan yang kedua adalah torsi ya. Di sini kita bisa lihat, di sini ada torsi, ada kurvanya ya. Si Latio ini dia di angka 1500 sudah terkumpul 123 Nm untuk torsi. Jadi di RPM rendah ini dia sudah dapat banget ya. Untuk perbandingan aja,
mesinnya 1200 LCGC non turbo yang sampai sekarang masih ada barunya ya. Dia sekitar 108 Nm. Kebetulan pernah pakai LCGC yang 4 silinder 1200 cc. Dia torsinya 108 Nm, itu di spek pabrik. Jadi adanya di angka 4000-an dan angkanya segitu. Si Latio di 1500 sudah dapat 123. Ketahuan kan kalau misalnya dibilang LCGC itu power bawahnya kosong, ya memang powernya nggak besar bro. Jadi ya nggak bisa dibandingin lah. Kalau kita bicara mobil mau diirit-iritin, ya memang tenaganya juga kecil gitu kan. Kalau dibilang perlu RPM tinggi untuk dia bisa nanjak, ya memang benar gitu. Apalagi dikasih beban berat, torsi angka segitu kan nggak besar ya. Jadi kalau misalnya kita nanjak-nanjak ke medan pegunungan dia keteteran, ya memang sorry ya, memang seperti itu adanya gitu. Dia namanya mesin kecil, tujuannya untuk ekonomi, dia nggak dirancang untuk power yang tumpah-tumpah gitu ya. Ya kitanya ya sadar diri gitu kan, memang powernya nggak besar gitu, maka cara bawanya mungkin agak berbeda ya, treatmentnya agak sedikit beda. Kalau kita lagi di tanjakan dengan muatan penuh 7 orang atau dipaksa 8 orang gitu kan, dengan bawa barang juga akan sangat kedodoran, itu nyata dan boleh banget ya, maksudnya kita menerimanya gitu loh. Si Latio dia dapat 1500 itu di 123 Nm. Puncaknya ada di berapa sih? Dia puncaknya ada di 4500 nih. Di 4500 dia udah dapat angka 173,2 Nm. Nah, ini ada satu hal yang menarik lagi ya. Jadi kita lihat kurvanya. Ini angka torsi di 1500 ada 123 ya. Dan dia naik terus sampai ke 4500 doang. Puncaknya ada di 4500, kita bisa lihat. Di sini adalah puncaknya di 4500. Kalau nyari torsi atau di medan tanjakan nggak perlu sampai merah ya. Nggak perlu sampai 6000. Cukup kita di 4000 atau 4500 aja. Misalnya nih di tanjakan ya, di tanjakan agak panjang gitu kan. Kalau misalnya memang kita nggak yakin ya kan, bisa dia dengan gigi yang lebih tinggi, misalnya di angka 3 atau 4, ya di angka 2 aja, di gigi 2 kita tahan di 4000 rpm. Itu adalah power maksimalnya dia adanya di situ. Ini membantu banget ya kalau kita mau econo driving ya kan. Misalnya nih kita mau ngirit-ngirit ya kan, kita bisa pakai dia di rpm berapa sih ngirit-ngiritnya. Di 1500 ternyata angkanya 123 loh gitu. Ini angka yang bisa ngangkat badannya, dan memang saya sudah buktikan sendiri kalau mobil ini dibawa di RPM 1500, nggak sampai 2000 ya, 1500 sampai 1800, jalur non tol dia bisa 115,8. jadi didukung oleh data dyno, bukan lagi kita bicara tebak-tebakan atau nggak perasaan ya, atau nggak kita pakai feeling gitu kan. Ini nggak lagi seperti itu gitu. Kita mau econo ride ya kan, kita tahu di 1500 itu torsinya ada berapa sih, ternyata memang udah ngumpul di RPM bawah. Kita bisa bilang oh ya ternyata torsinya memang ada gitu. Jadi nggak perlu banget sampai 3000 ya, bisa di 1500 atau 1800 kita udah bisa shifting gear dan mobil ini akan berjalan gitu, karena torsinya udah ada ya, dengan angka yang cukup untuk ngangkat badan ringannya Latio. Badan Latio ini kan hanya 1200-an kilo ya, dia nggak berat kok. Mobil sedan kompak yang tipis, ringan gitu kan, yang dirancang untuk emang ekonominya bagus gitu ya. Seperti itulah kira-kira kalau kita mau melihat kurva torsi. Ini ada kurva torsinya dan ini ada angkanya. Kita bisa lihat puncaknya adanya di 4500 dan dia menurun dengan curam ya. Jadi 4500 sampai ke 6500 ini angkanya udah turun. Ya kalau misalnya kita lakukan remapping ya kan, kita ubah pengapiannya atau enggak ada lakukan sesuatu ya. Ini bisa jadi mungkin bisa kita geser-geser ya. Angka torsinya lebih besar tapi dia adanya di RPM yang lebih tinggi lagi gitu. Otomatis ya kalau digeber tenaganya lebih keluar, tapi bisa jadi lebih boros karena kurvanya udah berubah nih ya. Angka ini udah nggak lagi seperti ini. Itu misalnya contoh remap. Dan misalnya nih HP-nya ya kan, balik lagi ke HP nih. Misal HP-nya kita mau naikin ya kan, remap itu mesin-mesin kayak gini dengan sedikit utak-atik ya. Misal katakanlah dijanjikan 5% ya kan, dari 124 naik ke 5% berapa sih? 10%-nya kan 12 ya kan, ya sekitar nambah jadi 130 HP lah misal.
130 HP. Dia ada di mana? Ini mungkin kurvanya akan berubah total gitu loh. Jadi 130 HP adanya di 6.000 ya kan, bisa jadi gitu. Atau enggak 130-nya di 6.500, tapi di 6.000 yang sekarang udah angkanya udah berubah, ya bisa jadi seperti itu. Dan ini bisa jadi udah lagi nggak seperti ini. Bisa jadi kalau kita remap. Atau enggak kita modifikasi yang agak berat, misalnya pakai turbo ya. Ini angkanya berubah total, misalnya torsinya jadi 280 Nm gitu kan, di angka 2500 torsinya nih misalnya jadi 200 sekian Nm gitu, kita nggak tahu ya. Seperti itu nih misalnya nih kurva torsi ya kan, misalnya di 2000 dia sudah dapat 180 ya kan, 2500 dia udah dapat 250 gitu setelah dipasang turbo ya. Tujuannya kan untuk nambah torsi misalnya gitu kan, terus HP-nya juga naik jadi misalnya 160-an HP dengan turbo ya, seperti itu. Tapi karena si Latio standar, tujuannya ya memang untuk itu doang sih. Satu, memenuhi rasa keingintahuan seberapa besar power yang masih tersisa dari mobil mantan taksi ini. Ternyata ada 124. Angka 124 ini juga lain mesin, lain angkanya bisa jadi ya. Jadi kalau mesin yang lain itu misal ternyata cuma 115 atau cuma 112 ya it's fine gitu, nggak ada masalah gitu kan. Ya memang segini angkanya it's okay lah gitu, nggak ada masalah sih. Terus misalnya ternyata torsinya juga lebih rendah di mesin lain ya it's okay, atau nggak di mesin lain ternyata lebih tinggi ya nggak ada masalah juga gitu. Karena memang nggak nyari angka-angka yang begitunya sih, yang dicari adalah kurvanya, dan di kurva itu ada angka berapa, bisakah kita maksimalkan untuk fuel economy, atau enggak bisakah kita maksimalkan untuk pola mengemudi kita, misalnya di medannya seperti apa kita sesuaikan ya kan, atau enggak ya kita sesuaikan deh dengan styling kita nyetir gitu loh. Kalau ternyata di RPM segini udah keluar, kenapa harus sampai merah gitu kan, atau enggak memang kita cari powernya ya berarti memang harus sampai di RPM atas ya, seperti itulah gitu kan. Antara penting nggak penting ya, yang pasti memuaskan rasa keingintahuan. Karena ini adalah mobil kedua yang di dyno. Mobil yang pertama di dyno adalah yang Mercy kemarin ya, W210 E320, karena dia 3200 cc, 6 silinder dan DOHC, maka outputnya hampir 2 kali lipatnya ini, ada di 222 bhp ya, dengan torsi yang besar gitulah. Torsinya ya hampir 2 kalinya ini juga gitu kan. Cuma dia apa ya namanya, mesin udah tua gitu kan, dan dia matic. Jadi kalau misalnya kita ambil yang ada di wheelnya gitu ya, WHP-nya bisa jadi kepotong lebih besar. Ini kan manual, angka ini mungkin sekitar kepotong lah. Misalnya kita cari tahu WHP-nya, ada mesin lain yang menggunakan metode hitung yang beda, dikurangin aja 20%. Misalnya di WHP-nya tuh berapa? Latio 124, dikurangin aja 10%-nya berapa ya kan, tambahin lagi 10%-nya, jadi kurangnya di 20%. Ya mungkin sekitar 100-an lah gitu. Untuk 1600 ya standar lah, dapat WHP sekitar 100. Ini udah lumayan besar karena dari mesinnya sendiri udah lumayan ya. 124 ini bukan mesin high performance, bukan mesin untuk racing, tapi ini adalah mesin untuk irit-iritan ekonomi dan mengejar reliability ya, untuk sehari-hari dalam rangka keekonomisan yang cukup baik gitu, dengan konsumsi BBM-nya yang masih angkanya bagus ya gitu kan, ekonomis deh. Dan dia hanya 4 silinder, olinya lebih sedikit ya kan, dan jauh lebih ekonomis lah dibanding yang 3200 kemarin. Oke, demikian yang bisa disampaikan tentang si hasil dynonya Nissan Latio 2011 nih ya, 2010, dengan outputnya yang sudah saya bilang tadi di 173,2 Nm untuk torsinya, 4500 rpm, dan 124 HP di 6000 rpm ya, seperti itu. Demikian video yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya dengan topik yang berbeda ya teman-teman. Terima kasih udah mau nonton dan sudah mau like atau subscribe atau share. Oke, dadah.